tipu musyiat kalian wahai perempuan besar. Jadi tipu musyiat perempuan itu besar. Karena azim besar. Payah laki-laki selamat. Tapi ketika Allah menceritakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Ajib, tipu daya syaitan lemah kata Allah. Tapi ke perempuan inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian itu luar biasa besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jarasu mazamiru syaitan, rawahu Muslim. Kita masuk ke hadis yang ke-18. Saya baca sama-sama ya. Saya baca dulu, Bapak ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jarasu mazamiru syaitan. Al-jarasu mazamiru syaitan, rawahu Muslim. Al-jarasu lonceng. Jarasnya artinya lonceng. Mazamir seruling, jamak daripada mizmarun. Mizmarun seruling, mazamir jamaknya adalah seruling-serulingnya syaitan. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lonceng adalah serulingnya syaitan. Lonceng yang bagaimana? Ini hadis berbicara tentang lonceng khusus, yaitu lonceng yang dikalungkan di leher hewan. Sapi, kerbau yang dikalungkan di leher itu, ya. Lonceng bunyi-bunyi, ya. Itu larangan nih. Ini hadis itu khusus, ya, tertuju pada larangan tadi, larangan lonceng yang dikalungkan di leher hewan. Al-jarasu mazamiru syaitan, lonceng yang dikalungkan di leher-leher hewan itu adalah seruling dari serulingnya syaitan. Ini permisalan kepada yang dan dinisbahkan kepada yang tidak baik pada syaitan. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada syaitan pasti buruk. Berarti ini hadis ini merupakan larangan. Ya. Dilarang kita menggantungkan lonceng di leher-leher hewan. Jadi di zaman dulu orang tuh bermusafir, ya. Dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan. Kendaraannya hanya hewan-hewan, ya, kuda, onta, keledai. Ya. Itu kalau musafir itu ditaruhlah lonceng di leher-leher hewan itu, sehingga kalau berjalan bunyi-bunyi terus, bunyi-bunyi. Maka itu yang Nabi SAW larang. Maka ada hadis, la tashabil malaikatu rufqatan fihi jarasun wala kalbun. Malaikat tidak akan menemani suatu rombongan yang mereka membawa lonceng dan anjing. Jadi mereka rahmat tidak akan menemani mereka.
kalau mereka ada lonceng dan anjing. Sehingga safarnya, perjalanannya itu tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam syariat kita ini termasuk hadis, Pak ya, hadis yang mesti kita terima walaupun belum masuk dengan akal kita. Dalam agama ini ada perkara-perkara yang masuk akal, bisa dijangkau oleh akal kita. Ada perkara-perkara yang akal kita belum sampai, bukan gak masuk akal, tapi akal kita belum sampai. Jadi laukana din bil akal, kalau seandainya agama itu murni diukur dengan akal, lakana asfalal khuf haqqu bil masaha min a'la. Maka bahagian bawah khuf, sepatu kulit itu lebih berhak diusap daripada atasnya. Kalau kita wudhu kan pakai sepatu kulit, mungkin pernah dengar ada sepatu kulit ya. Maka kita sebagai pengganti basuh kaki mengusap khuf itu, namanya khuf, sepatu kulit tadi. Yang kita usap bukan bawahnya tapi apa? Atasnya. Ya, kalau akal kita mengatakan lebih baguslah kalau yang kita cuci itu di bawahnya, karena bawah yang kotor. Tapi kalau syariat menyuruh kita mengusap atasnya. Ini menunjukkan bahwa agama tidak dengan akal. Kalau agama itu dengan akal-akalan, maka membasuh bahagian bawah khuf lebih berhak ketimbang bagian atasnya. Ada beberapa perintah-perintah yang kita mesti terima. Mesti terima. Ini menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Banyak Pak perintah-perintah yang tanpa kita sadari, ya, kita terima saja mentah-mentah. Tak perlu kita masukkan ke akal. Kalau masuk akal saya jalankan, enggak masuk akal saya enggak dijalankan. Nah, itu Bani Israel itu. Ya, itu ciri beragamanya Bani Israel. Bapak berhadas, ya, tak ada, dalam keadaan tidak ada wudhu, maka untuk menghilangkan atau mengangkat hadas itu caranya adalah berwudhu. Ingat, tempat najis yang keluar itu dari bawah. Misalnya, ya, buang air kecil, buang air besar, itu lubang bawah. Kentut, dengan kentut kita berhadas, dengan kentut kita berhadas, artinya kita ada wudhu gara-gara keluar kentut. Tapi untuk menghilangkan hadas tadi, mengapa kok nggak pantat yang dicuci? Harusnya pantat berhak dicuci, kan dari pantat itulah keluarnya kentut itu. Tapi syariat mengatakan kalau engkau ingin menghilangkan hadas, agak hadas kecil kamu gara-gara kentut, maka wudhu, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tak ada hubungan dengan pantat, padahal yang kotor pantat. Kan? Dapat keluarnya benda itu dari pantat, tapi sama sekali nggak ada dicuci itu enggak. Bahkan kalau ada orang yang ada, saya punya suatu kawan, dia kalau kentut selalu cuci, ya, cebok dan ganti selang dalam. Dia bilang ini kan kotor ini. Nah, dalam agama itu dibilang makruh, ya. Orang yang mencuci cebok, istinja dari kentut itu makruh. Istinja dari nomor 1, dari buang air kecil wajib. Istinja dari buang air besar wajib. Tapi istinja dari kentut makruh. Ya. Karena dia telah tertipu oleh syaitan. Ya, tertipu oleh syaitan, dibisikin was-was dalam hati dia. Jadi syariat agama kita mengarahkan, ajarkan kita kalau kamu kentut, maka tak perlu itu yang dibasuh, tapi cukup muka kamu dibasuh, muka, tangan, kepala, dan kaki, wudhu artinya. Ya, kita terima nih tanpa kita harus, ya, pakai akal-akal. Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jumlah rakaat salat wajib ini kita terima tanpa harus masuk ke akal gitu. Ya. Harus terima,
Jadi ada perintah-perintah syariat yang kita mesti terima walaupun belum masuk ke akal kita atau belum sampai akal kita ke sana. Dan juga ada larangan syariat yang mesti kita terima juga walaupun kita nggak sampai ke sana. Termasuk hadis ini, larangan menggantungkan lonceng ya di leher hewan. Kadang-kadang kalau dipikir ngapo ya apa salahnya lonceng itu? Enggak. Ada beberapa larangan dalam syariat kita mesti terima. Larangan riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Larangan riba. Nah, kalau pikir-pikir di akal kan sama-sama ridho. Dia kan juga senang. Aku kasih uang 1 juta ya, tapi bulan depan bayar 2 juta. Kan dia senang dengan sukarela, enggak dengan paksaan. Ya rela, saya rela. Apa kok diharamkan? Terima larangan Allah itu, terima, jalankan, ya, walaupun tidak masuk dengan akal kamu. Nah, ini hadis ini termasuk itu, Pak. Banyak orang-orang yang menolak hadis gara-gara nggak usah akal, nggak masuk akal. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dibilang hadisnya lemah, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ini dari Muslim, hadis sahih, riwayat Muslim. Jadi kita terima dan kita jalankan, ya. Jangan kita gantungkan lonceng-lonceng di apa hewan. Ulama mengatakan ini berbeda dengan lonceng atau bel rumah. Bel rumah itu diperbolehkan, ataupun bel kelas, lonceng kelas untuk pergantian jam pelajaran, ya. Itu diperbolehkan. Jadi hadis ini asbabul wurudnya adalah untuk lonceng yang dikalungkan di hewan, sehingga kalau dia berjalan berbunyi terus. Nah, itu menjadi orang musafir jadi semangat karena bunyi itu. Kalau sekarang kan diganti dengan lagu-lagu, enggak, di mobil kita dalam kita safar putar kaset-kaset CD ataupun ya musik-musik lagu-lagu lah. Ya Allah, semoga Allah maafkan kita semua. Sudah berubah, ya. Memang sekarang nggak ada lagi lonceng, tapi betul-betul ganti dengan lagu, musik. Maka orang yang seperti ini tidak akan ditemani oleh malaikat, ya. Tidak akan oleh malaikat. Latihan untuk melawan nafsu, hawa nafsu. Nafsu kita itu emang cenderung kepada musik-musik, suara-suara indah, enggak? Cenderung seperti itu. Nah, ada perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat kita laksanakan, ada yang dilarang kita tinggalkan. Saya enggak panjang-panjang di sini. Jadi ini hadis termasuk hadis-hadis yang mesti kita terima walaupun belum sampai akal kita ke sana. Mengapa kok dilarang? Mengapa kok dilarang? Wallahu a'lam bishawab. Ulama sendiri pun ya tak sampai bahas ke sana itu. Mengapa kok lonceng dilarang? Ada yang mengatakan karena lonceng itu adalah lambang apa tuh bunyi-bunyi yang dulu biasa dipakai orang-orang Nasrani. Di gereja-gereja itu lonceng. Ya. Kalau Yahudi tabuh apa itu? Genderang, enggak. Maka ketika sahabat ini bermusyawarah bagaimana cara ngajak orang untuk sholat, ketika perintah sholat berjamaah diturunkan, bagaimana caranya mengajak orang untuk sholat berjamaah? Gak ada yang mengusulkan kita bunyikan lonceng. Oh enggak, Nabi nggak terima. Itu orang Nasrani biasa seperti itu. Nggak suka Nabi. Tasyabuh ya, menyerupai orang yang lawan yang Nasrani Yahudi, Nabi nggak suka. Ada yang mengusulkan untuk tabu gendang, Nabi nggak suka juga. Sehingga semua dalam kerisauan. Bagaimana ada yang mengusulkan untuk nyalakan api besar, sehingga orang kalau lihat oh ada api berarti waktu sholat. Nabi nggak suka karena api adalah lambang daripada kebiasaan orang Majusi. Ya. Maka tidak ada jawaban, tidak ada ketemu solusinya. Semua pulang ke rumah dalam keadaan risau. Sehingga satu orang sahabat, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, tak dapat tidur ya.
memikirkan bagaimana panggil orang untuk sholatnya. Saking letihnya dia tertidur. Mata tak dapat tidur, tapi karena keletihnya tertidur. Dalam tidurnya dia mimpi. Dua orang malaikat datang dalam mimpinya, ya, dan mengajarkan kepadanya lafaz azan. Kalau mau manggil orang sholat, cara seperti ini lafaznya. Bangun dia langsung datang ke Rasulullah SAW. Ya, dia orang yang pertama sekali datang pada Nabi mengkhabarkan tentang mimpinya. Ternyata ada dalam riwayat banyak sahabat yang mimpi seperti itu, bukan dia sendiri. Seperti Sayyidina Umar juga masuk mimpi. Dimimpikan, diajarkan tentang lafaz azan. Sayyidina Umar bin Khattab ya. Cuman sahabat yang pertama kali melapor ke Rasulullah, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW putuskan, inilah betul caranya, panggil Bilal. Jadi yang dipanggil bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh azan, tapi Sayyidina Bilal yang disuruh azan. Wahai Abdullah bin Zaid, kau ajarkan lafaz-lafaz tadi kepada Bilal, biar dia yang melaungkan azan. Ini masuk ke bab azan nanti ya. Intinya tadi dia bahwa lonceng itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Sampai sekarang ya di gereja itu dibunyikan. Di Hindu juga lonceng ya. Kalau di India itu kan Hindu banyak tuh. Kalau kita ke India tuh Pak, kadang lama kali itu bunyi lonceng, hampir 5 menit. Insyaallah ya, lama. Jadi Islam tidak memakai sistem mereka. Ya. Islam memakai dengan azan. Maka dalam safar pun tidak dipakai lonceng untuk membuat semangat orang yang safar. Tapi kalau seandainya kita tak semangat dalam safar, baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca Quran. Dengan baca Quran tadi atau mendengarkan Quran, Quran diputar. Dengarkan Quran, akan timbul semangat. Semangat yang lebih hebat daripada semangat kita dengar lagu lagi. Ingat, akan bangkit jiwa kita nih, naik ya, bangun rohani kita lebih daripada kita mendengarkan lagu. Insyaallah Allah kasih kita kepahaman terhadap perkara ini. Sebisa mungkin kita jauhi apa-apa yang Nabi SAW nggak suka. Termasuk Nabi nggak suka lonceng, ya, kita jauhi. Kemudian hadis yang ke-19, An-nisa habailu syaitan. Kita baca Pak. An-nisa'u habailu syaitan. An-nisa'u habailu syaitan. Maaf ibu-ibu ya, ini mengenai ibu-ibu ini, kaum wanita. Tapi sabda Nabi, hadis riwayat Ibnu Razin. Dan ini hadis sahih juga. An-nisa perempuan itu adalah habailu syaitan, perangkapnya syaitan. Haba itu perangkap, jala, jaring. Kalau kita mancing ikan, jala ikan pakai jaring-jaring, itu habail namanya. Perangkap jaring-jaringnya syaitan. Syaitan ya, kalau kita ingin dapatkan ikan pakai jaring, maka banyak terperangkap dalam jaring tadi. Syaitan kalau ingin menangkap laki-laki pakai wanita. Ingin menangkap laki-laki, mereka menggunakan wanita. Banyak yang terperangkap di situ. Karena perempuan adalah habailu syaitan. Perangkap-perangkapnya syaitan. Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijal min nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih mudarat bagi laki-laki ketimbang perempuan. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Jadi perempuan ini digunakan oleh syaitan untuk menangkap laki-laki, ya, untuk menjaring laki-laki. Ya. Karena memang Allah Ta'ala berikan kepada kita nih, ya, cinta kepada lawan jenis. Ingat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu hubbus syahwat, cinta syahwat. Minan nisa,
dari perempuan. Jadi pertama sekali yang Allah sebutkan syahwat kita tuh paling besar kepada perempuan. Maka syaitan menggunakan perempuan untuk menangkap, ya, menjaring laki-laki ini. Nabi mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Kata Imam Nawawi, dia mengatakan ini ataf khas lil am. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada perempuan. Padahal perempuan termasuk dunia juga. Kok disebut lagi? Ya, dunia umum, semua macam yang ada di dunia. Kok perempuan disebut khusus? Kenapa? Karena fitnah dunia yang paling besar adalah perempuan. Fitnah dunia yang paling besar adalah perempuan. Fitnah perempuan lebih besar daripada fitnah harta. Fitnah perempuan lebih besar daripada fitnah kedudukan dan pangkat. Fitnah perempuan lebih besar dari semua fitnah-fitnah. Ya, fitnah dunia yang terbesar adalah fitnah wanita. Dan nanti di akhir zaman ada fitnah paling besar, fitnah Dajjal di akhir zaman. Itu fitnah paling besar sepanjang dunia ada. Ya, fitnah Dajjal. Semua nabi-nabi memberikan umatnya terhadap fitnah Dajjal. Dan Dajjal pun menggunakan perempuan untuk memfitnah orang-orang. Dajjal sendiri pun pakai perempuan untuk ngajak orang pada dia. Maka dikatakan bahwa nanti yang paling banyak pengikut Dajjal adalah kaum wanita, kaum perempuan. Semoga Allah jaga kita dari fitnah Dajjal. Jadi fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah kaum Hawa. Yang pertama, laulah Hawa, kata Nabi dalam hadisnya, kalau bukan karena ibunda Hawa, maka tidak akan berkhianat, tidak akan menyelewengkan suami-suami para istri-istri. Dulu Nabi Adam alaihissalam terjatuh, terseleweng, kan? Terbawa untuk melanggar larangan Allah makan buah khuldi itu gara-gara siapa? Gara-gara ibunda Hawa. Jadi syaitan masuk ke Adam untuk menggoda Nabi Adam makan buah khuldi. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan dekati buah ini. Jangan dekati buah ini. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Wahai Adam, ingat, ini syaitan ini musuh kamu, musuh istri kamu. Jangan sampai dia menyesatkan kamu. Jangan sampai dia buat engkau keluar daripada surga ini. Allah kasih wanti-wanti dari awal lagi. Tapi syaitan ini cerdik. Ya, syaitan cerdik. Dia datang kepada Adam, tak mampu digodanya Adam, enggak. Ya. Tak bisa dia masuk kepada Adam, maka dia masuk melalui Hawa. Dia masuk melalui ibunda Hawa. Dia goda ibunda Hawa makan buah ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Syaitan bersumpah depan mereka. Syaitan bersumpah depan Siti Hawa, depan Nabi Adam, inni lakuma laminan nasihin. Aku nih adalah penasihat kalian berdua. Penasihat. Aku ini ingin kebaikan untuk kalian. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan menunjukkan mereka tipuan-tipuan. Jadi ulama di antara ulama mengatakan Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi ini karena tertipu dengan syaitan tadi. Satu melalui godaan Siti Hawa. Siti Hawa makan. Kemudian Siti Hawa mengatakan, wahai suamiku, makan buahnya. Dibujuk-bujuknya untuk makan. Kemudian ditambah lagi dengan perkataan syaitan, faqasamahuma, bersumpah dengan nama Allah. Syaitan dari dulu Pak, yang suka sumpah palsu, sumpah bohong, ya, ini syaitan. Syaitan ini sudah menggunakan nama Allah dalam surga. Di surga dia goda Nabi Adam, Siti Hawa, demi Allah. Katanya, demi Allah. Padahal waqasamahuma, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wahai Adam, wahai Hawa, demi Allah aku ni penasihat kalian. Maka Adam alaihissalam beranggapan tidak mungkin nama Allah disebut, orang memakai nama Allah itu kebohongan. Tertipu situ juga.
Tidak mungkin ada orang menggunakan nama Allah untuk suatu kebohongan. Wah. Ya, di awal sekali sumpah itu, sumpah palsu, sumpah bohong itu syaitan, Pak. Ya. Nah, Nabi Adam alaihissalam setelah diajak dan dibujuk oleh istrinya, maka termakanlah buah khuldi. Falamma dzaqa syajarah badat lahuma sawatuhuma. Tak kala mereka telah memakan syajarah buah khuldi itu, badat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka semua, tanggal pakaian mereka. Fatafiqa yaksifan min warakil jannah, maka mereka ambil pohon surga untuk menutupi aurat mereka. Awal sekali manusia telanjang. Dulu sudah ada pakaian langsung. Ketika bukan buah khuldi, lepas pakaiannya. Maka dalam tafsir disebutkan bahwa ada satu riwayat Nabi Adam alaihissalam ini heran dengan umat Muhammad. Nabi Adam heran dengan umatnya Rasulullah SAW. Inni kuntu fil jannah falamma asaitullaha furriqtu baini wa baina zaujati. Aku dulu di surga, kata Nabi Adam, tapi tak kalah satu kali melanggar perintah Allah, jangan makan buah ini, jangan dekati buah ini, aku dekati, aku makan. Sekali saja melanggar perintah Allah, langsung aku dipisahkan dengan istriku. Dikeluarkan dari surga, Nabi Adam diletakkan di Sri Lanka, dan Siti Hawa diletakkan, lalu turunkan di Padang Arafah. Ada yang mengatakan 40 tahun baru ketemu. 40 tahun Adam berjalan dari Hindia, Hindustan itu masih Hindustan, ya. Sri Lanka itu dulu masih masuk Hindustan. Nah, ada satu bukit ya di Sri Lanka itu, Bukit Adam namanya, Bukit Adam. Dari situ ada bekas telapak kaki katanya. Nah, kami pernah ke Sri Lanka, katanya kalau kamu mau kita naik, cuman saya bilang enggak, karena situ banyak orang-orang Hindu, Buddha juga banyak. Semua agama ke sana melihat. Ya, Bukit Adam. Di situ dia pertama kali turun dari surga itu. Maka untuk mencari Siti Hawa 40 tahun keliling-keliling. Ketemu di mana? Di Jabal Rahmah, di Arafah. Orang haji, ya, rani haji, wukuf di Arafah. Di antara Arafah ada Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, tempat di mana Adam berjumpa dengan Siti Hawa. Jadi satu kali melanggar perintah Allah di surga, aku langsung dipisahkan dengan istriku. Wa amma ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah wa lam yufarriq bainahum bain azwajihim. Adapun umat Muhammad, mereka maksiat kepada Allah, selalu maksiat kepada Allah setiap saat dan tempat, tetap Allah tidak pisahkan dengan istri-istri mereka. Masya Allah. Hari ini kita berapa kali maksiat? Masih serumah istri, masih serumah dengan istri, masih sekasur dengan istri, Pak, ya. Nah, kalau kita seperti Nabi Adam dulu, sekali maksiat pisah, wah, menderita gitu, Pak. Jadi kata Nabi Adam, umat Muhammad ini istimewa. Mereka bermaksiat di setiap tempat, selalu maksiat, tapi tak dipisahkan dengan istrinya. Inni kuntu fil jannah, falamma asaitullah, akhrajana Allah minal jannah. Aku ini di surga, tapi tak kalah sekali buat maksiat, saat sekali melanggar perintah Allah dalam surga, Allah keluarkan aku dari surga. Di surga, karena sekali melanggar, keluar dari surga. Wa amma ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah kharijal jannah fil jannah bitaubah. Adapun umat Muhammad, mereka bermaksiat di luar surga. Kita nih, Pak, maksiat di bumi, ya, bermaksiat di luar surga, tapi Allah akan masukkan mereka ke dalam surga dengan taubat. Nabi Adam bermaksiat dalam surga, keluar dari surga. Kita bermaksiat di luar surga, tapi masuk surga nanti. Inni kuntu fil jannah falamma asitullah ja'alani Allah muryana. Aku di surga, kata Nabi Adam. Ketika satu kali melanggar perintah Allah, Allah buat aku telanjang. Nah, dalam Quran kan, ketika mereka merasakan buah tadi, maka tanggallah pakaian mereka, telanjang. Adapun umat Muhammad ya'sunallaha uratan failbisuhumullah. Umat Muhammad, mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang.
Mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah masih kasih mereka pakaian. Ya, Allah masih kasih kita pakaian. Allah. Aku satu kali maksiat, maka tobatku baru Allah terima setelah 40 tahun. Dalam riwayat 40 tahun menangis menyesali dosanya, menyesali kesalahannya, sehingga air mata Nabi Adam itu kalau dikumpulkan maka sudah mengalahi lautan. Kalau anak Nabi Adam dikumpulkan seluruh air mata mereka sampai hari kiamat nanti, belum bisa menyamakan air mata Nabi Adam karena menyesal itu. Begitu banyak air mata yang keluar, Pak. Tetapi lama selama 40 tahun baru Allah terima taubat aku. Adapun umat Muhammad bermaksiat kepada Allah siang dan malam, tapi Allah terima taubat mereka dengan sekali istighfar, dengan sekali taubat. Begitu mudahnya umat Muhammad ini. Daripada godaan syaitan. Jadi syaitan masuk menggoda laki-laki daripada kaum perempuan. Nah, kita illa rahimallah, kecuali Allah sayangi. Kata Nabi, fattaqun dunya wa taqun nisa fa inna awwalu fitnati bani Israil kana fin nisa. Karena fitnah Bani Israel yang pertama sekali adalah gara-gara seorang perempuan. Fitnah Bani Israel yang pertama sekali adalah gara-gara perempuan. Ini rusaknya umat ini gara-gara kebanyakan daripada kaum perempuan. Tapi kalau perempuan yang baik, yang solehah, perempuan yang takwa kepada Allah, mereka lebih dahsyat lagi daripada 1000 orang wali. Perempuan ibu-ibu yang taat, yang solehah, mereka lebih dahsyat, kekuatan doa mereka lebih makbul daripada 1000 orang wali. Syaitan menggunakan habail, perangkapnya, ya, untuk menangkap kita. Jadi Nabi SAW ini Pak, orang yang paham. Nabi ini orang yang paham, kasih kita ini peringatan, hati-hati. Kalau perempuan keluar rumah dan dia pakai wangi-wangian, maka syaitan akan menghiasi dirinya dan menghiasi mata yang melihatnya. Dia telah berzina dengan wangi-wangian itu. Masya Allah. Menghiasi tubuhnya dan menghiasi orang yang melihat dia. Maka cara yang paling ampuh untuk selamat dari fitnah perempuan, tundukkan pandangan. Qaddul basar. Tundukkan pandangan. Itu cara yang paling ampuh untuk melawan fitnah perempuan. Tundukkan pandangan, Pak. Dari melihat perempuan yang bukan muhrim. Kita enggak lihat perempuan, tapi lihat HP yang dalamnya ada perempuan, sama baik, bahkan lebih bahaya lagi. Ingat, kalau lihat perempuan yang benaran perempuan mungkin malu. Kalau lihat di HP, enggak ada malu. Ya, berdosa tapi enggak malu. Nah, ini fitnah baru lagi, fitnah HP ini. Jadi perintah Allah, ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim, ya, tundukkanlah pandangan-pandangan. Kata Nabi SAW, an-nadharu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata ini adalah anak panah daripada anak panahnya iblis. Ya, pandangan mata nih. Kalau kita lihat perempuan yang bukan muhrim, maka kita telah terpanah oleh panahnya iblis. Berat, ya. Nampaknya dosa kecil, ya, dosa kecil nih. Dosa melihat perempuan yang bukan muhrim ini bisa terhapus dengan wudhu. Dengan kita berwudhu, ya, maka dosa-dosa yang dibuat oleh muka kita nih jatuh, yang dibuat oleh mata, yang dibuat oleh mulut, yang dibuat oleh kulit-kulit kita akan jatuh. Dosa kecil, tetapi kesannya, ya, kesannya begitu susah dihilangkan. Dosa mata nih, ya, kesannya itu ke hati payah dihilangkan. Maka orang yang terbiasa mencegah pandangannya akan terasa manis dalam berzikir, akan mudah khusyuk dalam sholat. Tapi
Kalau tidak terbiasa menundukkan pandangan, ya, maka tidak akan pernah merasa manis dalam berzikir, tidak akan pernah merasa khusyuk dalam sholat. Ngapa kok payahnya untuk khusyuk? Ya, payah untuk khusyuk, padahal sudah hafal artinya. Semua bacaan sholat saya tahu artinya, Ustaz. Tahu artinya. Ya, udah belajar lagi. Ya, lama belajar. Rajin ikut pengajian, bersahabat dengan para ulama, masya Allah. Kok payah khusyuk, Ustaz? Ya, dapat matang nggak dijaga, matang nggak dijaga. Ya, orang yang terbiasa tundukkan pandangan akan mudah khusyuk, akan mudah untuk tawajuh dalam zikir. Ya. Allah ya Rabbi, semoga Allah jaga kita dari fitnah perempuan. Ya. Hadis yang ketiga, banyak lagi mau disampaikan tentang fitnah perempuan. Tadi saya sampaikan bahwa ini ibu-ibu jangan kecil hati, ya. Memang Allah jadikan perempuan godaan bagi laki-laki, dan Allah jadikan laki-laki godaan bagi kaum perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki ini banyak agak kuat digoda oleh perempuan. Kalau perempuan banyak yang selamat dari godaan laki-laki. Ulama perempuan ini lemahnya di mata, lemahnya di lemah di telinga. Kalau laki-laki lemahnya di mata. Ya. Kalau laki-laki ini nggak bisa melihat yang indah-indah. Kalau nampak yang indah-indah tergoda dia, terfitnah. Kalau perempuan ini tak bisa mendengar yang indah-indah, tak bisa mendengar yang bagus-bagus. Pujilah perempuan tuh. Lagi marahnya dia kan, marah niat. Pujilah, cantik adik nih. Sudah hilang marah itu. Telinga tidak bisa mendengarkan yang indah. Dan Allah ciptakan Nabi Adam, Al-Quran, wa min ayati an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan dari diri kalian. Allah ciptakan dari diri kalian istri untuk kalian. Ini ayat ini kepada kaum laki-laki, dan dari kekuasaan Allah, Allah ciptakan dari golongan kalian, itu dari manusia, azwaja, istri untuk kalian. Ya. Jadi perempuan dari golongan kita, jangan nikah dengan golongan jin, Pak. Ya, jangan nikah dari golongan jin, menyalahi kudrat, menyalahi firman Allah. Allah jadikan istri untuk kamu itu dari golongan kamu, bukan dari golongan jin. Azwaja, pasangan kamu itu adalah istri kamu, bukan boneka-boneka. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Supaya kamu laki-laki dapat ketenangan dengan perempuan itu. Jadi yang sakinah itu, Pak, bukan perempuannya, tapi laki-laki. Laki-laki ini kalau sudah sama perempuan langsung nunduk dia. Sukun, apa itu sukun? Tenang. Mati, Pak. Ada fathah, dhammah, kasrah, sukun. Apa sukun tuh? Mati langsung gitu dengan perempuan. Ya, langsung sukun. Apa sukun tuh? Tak ada gerak lagi. Tak ada dia enggak fathah, tak dhammah, tak kasrah, tak ada gerak lagi dia. Diam deh. Sukun. Litaskunu ilaiha. Supaya apa? Supaya kamu kaum laki-laki merasa tenang dengan perempuan. Jadi kalau keluarga sakinah, itu sakinah itu laki-laki. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baru setelah itu Allah jadikan untuk kalian mawaddah dan rahmah. Karena perempuan bisa tenang tanpa laki-laki. Tapi kalau laki-laki tak bisa tenang tanpa perempuan. Perhatikan yang menjomblo-jomblo nih. Ya, jangan berharap bisa tenang tanpa perempuan. Karena ayat Quran, litaskunu ilaiha. Karena domirnya laki-laki yang Allah katakan. Allah katakan tidak ada ya laki-laki tenang dan kalau tak ada perempuan. Maka dalam fikih dikatakan perempuan yang janda
tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain karena sibuk ngurus anaknya, ada fadilahnya. Nabi mengatakan, saya dan perempuan yang berdebu pipinya karena sibuk masak dan mengurus anak, tak ada lagi waktu untuk berdandan, tak ada waktu untuk bersolek, sibuk ngurus anak, tak ada waktu untuk nikah lagi, maka begini di surga nanti dengan dia. Nabi dan perempuan itu seperti ini, dekat. Nanti di surga dekat dengan Nabi. Jadi perempuan yang tak menikah kuat dan dapat keuntungan dengan Nabi nanti dekat di surga. Sibuk ngurus anak. Tapi bagi laki-laki, kata ulama, makruh hukumnya menduda lama-lama. Makruh hukumnya menduda lama-lama. Maka laki-laki tidak ada masa iddah, tak ada masa iddah. Kalau perempuan meninggal suaminya, tak boleh nikah langsung, harus menunggu masa iddah berapa lama? 4 bulan 10 hari, arba'at asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari menunggu masa iddah perempuan yang ditinggal oleh mati oleh suami. Tak boleh, haram hukumnya menikah. Setelah 4 bulan 10 hari baru diizinkan untuk menikah. Tapi kalau laki-laki istrinya meninggal pagi, sore nikah lagi dia. Tak ada masa iddah. Karena Allah tahu laki-laki tak bisa tenang tanpa perempuan. Nah, lama-lama makruh tuh Pak ya. Jangan lama-lama menduda. Apalagi melajang, apalagi tak nikah-nikah. Bagaimana jadi begini ya? Jadi kalau kita nggak pandai, kita akan terkena fitnah perempuan. Tapi kalau kita pandai, Nabi Yusuf alaihissalam ya, difitnah dengan perempuan Siti Zulaikha. Hai talak, qala ma'adallah. Ya Allah, Allah jaga Nabi Yusuf. Perempuan bangsawan, cantik. Ya, Siti Zulaikha. Maka dalam surah Yusuf, inna kaidakunna 'azim. Allah mengatakan kepada perempuan yang waktu itu mengiris tangannya, ya, karena melihat Nabi Yusuf terpana ganting Nabi Yusuf itu sehingga tak terasa tangannya teriris dengan pisau. Allah mengatakan inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya tipu musyiat kalian wahai perempuan besar. Jadi tipu musyiat perempuan itu besar. Karena azim besar. Payah laki-laki selamat. Tapi ketika Allah menceritakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Ajib, tipu daya syaitan lemah kata Allah. Tapi ke perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian itu luar biasa besarnya. Maka syaitan pandai. Syaitan ini tahu tipu daya saya lemah. Dia ini memboncengi perempuan. Ya, dia pakai perempuan untuk menggoda laki-laki karena perempuan ini tipu dayanya luar biasa besar. Nah, kerjasama lah berdua nih. Enggak, kerjasama antara syaitan dengan perempuan. Maka terjerumuslah laki-laki. Ya. Tipu dayanya. Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, berikan engkau daripada fitnahnya perempuan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Perempuan ini hadirin mulia, semua bisa menjadi fitnah. Jangankan tubuhnya, jangankan wajahnya, ya, suaranya pun bisa jadi fitnah. Dengar suara yang halus, indah, mulai padahal kita nggak nampak mukanya nggak tuh, tapi hati kita sudah lain perasaan. Ingat, sudah pikir-pikir yang lain. Jangankan suaranya, bajunya pun jadi fitnah. Laki-laki lewat jemuran perempuan, oh ada baju perempuan, hatinya lain adalah. Hatinya baru nengok baju perempuan dijemur. Jangankan bajunya, sepatunya pun di depan rumah orang kita lihat ada sepatu perempuan. Hati laki-laki lihat sepatu perempuan udah lain, Pak. Mulai pikir-pikirnya. Maka kata ulama kayak sebagaimana jemuran perempuan yang harusnya tertutup, sebagaimana baju tubuh perempuan tertutup, maka jemuran juga tertutup juga.
jemur baju kamu, tapi jangan di laki-laki. Kalau di Pakistan, di Arab itu sandal perempuan, sepatu perempuan itu pun letaknya di dalam rumah, tidak di luar. Sehingga orang-orang yang lewat di luar tak melihat sandal perempuan. Kenapa? Karena sandal perempuan pun jadi fitnah. Nah, begitu Islam meninggikan kaum perempuan, dimuliakan. Ya, jadi menutup perempuan ini bukan menghinakan perempuan, tapi memuliakan perempuan. Barang-barang yang murahan diobral deh, di luar enggak. Jadi kalau yang mahal, dalam lemari, dalam kotak lagi, ya, pakai kunci khusus lagi. Padahal ini barang, enggak. Tapi berlapis dijaga barang tadi, karena berharga. Ini perempuan lebih berharga daripada semua barang di dunia ini. Ya, apa dalam hadisnya? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling bagus, indah adalah perempuan yang soleh, istri yang soleh. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita istri yang solehah. Ada pertanyaan di sini? Sudah selesai ya? 23 ya? 2 menit lagi, boleh ada pertanyaan Pak? Enggak ada? Boleh? Iya, sama Pak ya. Jauhi kucing-kucing peliharaan. Ya, kita kan supaya dia jangan hilang kan. Kalau dia bergerak kan kita tahu tuh, jangan hilang. Karena tadi sama, mengapa Nabi larang hewan-hewan dikasih kalung lonceng itu, ya karena bunyinya tadi. Karena bunyinya, bukan karena manfaat dia, karena bunyinya. Nah, kita usahakan tidak pakai suara bunyi itu Pak. Ada yang lain Pak? Apalagi kalau sekarang ada bel kan, Assalamualaikum. Bukan bunyi lonceng, tapi bunyi salam, bagus lagi gitu ya. Allah. Cukup insyaallah. Semoga Allah beri taufik untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an syama'ina min fawqina min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Tawaffana wa anta radin anna ghayra qadban. Tawaffana wa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu fala yahwi